Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Hari ini saya akan membahas 15 buah soal mengenai limit fungsi aljabar. Ya, untuk adik-adik yang sedang belajar limit. Langsung aja kita lihat soal nomor 1. Nilai dari limit fx untuk x mendekati 1 adalah. Ya, kita lihat gambar. Berdasarkan gambar, kita lihat untuk X mendekati 1. Ya, ini dia X1. Maka lihatlah di sebelah kiri. Kita sebut dengan limit kiri. X mendekati 1 min dari fungsi fx. Ya, dia dekat dengan 1 tetapi lebih kecil daripada 1. Ya, kita ambil sampel di sini aja ya. Nah, ini kita tulis 1 min gitu ya. Lalu kita tarik garis ke atas. Ya, oke. Nah, ini lalu kita bertemu memotong grafik, lalu pantulkan ke kiri ke sumbu Y. Ya, nah maka dia akan dekat dengan 2, gitu ya. Jadi makin dekat ini titik yang saya buat di sini di sumbu X. Jadi makin dekat dengan 1, maka ini juga makin dekat dengan 2, gitu ya. Maka dikatakan ini 2, limit kiri 2. Nah, sekarang kita lihat limit kanan. X mendekati 1 plus dari fungsi fx. Ya, dia lebih dari 1 namun dekat dengan 1. Nah, kita misalnya taruh di sini. Ya, ini kita sebut 1 plus. Dekat dengan 1 lebih dari 1. Gitu ya. Nah, set. Ya. Nah, lalu dia memotong grafik di sini. Lalu pantulkan ke kiri. Ya, maka hasilnya adalah akan dekat dengan 2 juga ya. Makin dekat 1 plus ini dengan 1, maka yang ini juga makin dekat dengan angka 2 gitu ya. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 2. Nah, limit kiri dan limit kanan, ini disebut limit kiri, ini disebut limit kanan, hasilnya sama ya. Maka dikatakan limit X mendekati 1 dari fx sama dengan 2 gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Nah, baik, untuk nomor ini kita cukupkan. Kita lihat soal yang kedua. Ya, masih menggunakan gambar yang tadi. Kali ini ditanya X mendekati 3. Ya, dengan cara yang sama kita cari limit kiri. X mendekati 3. 3 dari kiri kita tulis 3 min. Ya, X sama dengan 3 di sini berarti 3 min kira-kira dekat sini ya. Ya, sedekat mungkin dengan 3 tetapi lebih kecil. Nah, lalu coba kita ke atas. Ya, oke. Makin dekat dengan titik putus-putus itu ya. Nah, maka dapatlah di sini ya. Oke. Maka hasilnya dekat dengan 5. Ya, oke. Hasilnya dekat dengan 5. Nah, sekarang kita cari di sebelah kanannya. Limit X mendekati 3 plus. Nah, dia dekat dengan 3, tapi lebih daripada 3. Oke, lengkapnya begini ya. X3 plus fx. Ya, lihat di sebelah kanan 3. Nah, ambil titik di sini aja. Ya, ini 3 plus. Oke, coba kita ke atas. Nah, maka akan memotong grafik di mana? Ya, di sini ya. Di sini. Nah, lalu kita pantulkan ke kiri ya. Nah, maka hasilnya akan dekat dengan 8. Semakin dekat titik ini ke 3, maka titik yang di sini juga akan makin dekat dengan 8. Nah, maka ini hasilnya adalah 8. Limit kiri hasilnya 5, limit kanan hasilnya 8. Nah, karena tidak sama, maka limit X mendekati 3 dari fungsi fx hasilnya dikatakan tidak ada. Gitu ya, tidak memiliki hasil limit. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, baik, kita lanjut soal berikutnya. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 .
Oke, limit X mendekati 1. Nah, kita perhatikan satu adanya di mana? Apakah di sini ataukah di sini? Ya, satu adanya di sini adik-adik ya. X kurang daripada 3. Ya, maka kita menggunakan fungsi yang ini otomatis. Nah, jadi limit ini sama dengan limit X mendekati 1, fungsi fx diganti menjadi 2x ditambah 1. Ya, maka ganti aja X-nya dengan 1. 2 kali 1 ditambah 1. Ya, oke. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, kita tidak perlu menguji limit kiri, limit kanan ya. Oke, karena ini eh, kasus yang sederhana ya. Kalau adik-adik mau mengetes dengan limit kiri, limit kanan, boleh aja satu min ya. Contoh ya, limit X mendekati satu min 2x ditambah satu. Nah, ini maksudnya dekat dengan satu tapi kurang dari satu. Nah, 2 kali satu ditambah satu. Nah, hasilnya 3. Nah, untuk limit kanan, X mendekati satu plus. Artinya dekat dengan satu tetapi lebih dari satu. 2x ditambah satu. Nah, ini sama dengan 2 kali satu ditambah satu sama dengan 3. Nah, limit kiri sama dengan limit kanan. Maka hasilnya adalah 3. Gitu ya. Nah, oke. Jawaban lengkapnya boleh seperti ini atau boleh langsung aja yang ini. Kita lanjut soal berikutnya. Ya. Nah, untuk kasus yang ini kita tidak perlu limit kiri, limit kanan. Langsung aja substitusi X sama dengan 2 ke persamaan yang ini. Maka 2 kali 2 kuadrat dikurang P kali 2 ditambah 5 sama dengan min 1. Ya. Pangkatkan dulu berarti 4. 4 kali 2 8. 8 dikurang 2P tambah 5 sama dengan min 1. Ya, 13. 8 tambah 5, 13. Min 2P sama dengan min 1. Min 2P sama dengan min 1. Nah, ini di kurang 13 ya. Ruas kiri, ruas kanan dikurang 13. Maka ini dikurang 13 jadinya gitu ya. Min 2P sama dengan min 14. Sehingga P sama dengan min 14 dibagi min 2. Maka dapatlah 7. Sehingga jawabannya yang E. Ya, cukup untuk yang ini. Kita lanjut soal berikutnya. Oke. Nah, untuk kasus yang ini kita cukup faktorisasi aja. Limit X mendekati 1. Yang atas kita faktor jadi X tambah 1. X minus 1. Ya, X minus 1. Nah, ini kita musnahkan. Maka jadinya limit X mendekati 1. X tambah 1. Gitu ya. Nah, lalu disubstitusi 1 tambah 1 ganti X dengan 1 ya. Sehingga jadi 1. 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Ya, oke. Nah, ini juga cukup pakai faktorisasi aja. Yang atas kita faktor. Ini sama dengan ya. Limit X mendekati 2. Ini X dikurang 2. X ditambah 3. X dikurang 2. X ditambah 2. Nah, adik-adik yang belum lancar faktorisasi silakan dicek di YouTube ya. Ada banyak pembelajaran tentang faktorisasi. Ya, ini kita coret, maka jadinya limit X mendekati 2, X ditambah 3 per X ditambah 2. Ya, ganti X-nya dengan 2, maka 2 tambah 3, 2 tambah 2. Sehingga jadinya 5 per 4. Sehingga jawabannya adalah yang E. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Terus, nah ini juga menggunakan faktorisasi. Nah, oke, limit X mendekati 4. Nah, ini sama-sama dibagi 3. Boleh ya?
3. Nah ini juga sama-sama dibagi X. Berarti X keluar. Sehingga jadinya X kuadrat dikurang 16. Ya kita tes ya. Ini kali ini hasilnya adalah 3X pangkat 3. Terus 3X kali 16 hasilnya adalah 48X. Ya, cocok ya. Oke, yang bawah X kuadrat min 16. Nah, lalu atas dan bawah kita coret aja. Ya. Nah, sehingga jadinya limit X mendekati 4, 3X. Nah, lalu substitusi nilai X sama dengan 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, maka jawabannya yang E. Kita lanjut soal berikutnya. Iya. Nah, ini adik-adik juga samakan penyebut. Penyebut, ya. Oke, ini akan menjadi limit X mendekati 2. 2 per X dikurang 2. Nah, ini samakan penyebut. Jadi X ditambah 2 per X ditambah 2. Nah, dikurang 8 per X kuadrat min 4. Ini yang sebelah ini kalau dikalikan atau kalau ini difaktor hasilnya sama aja ya dengan yang sebelah kiri. Nah, kita kalikan 2X ditambah ya 2 kali X jadi 2X, 2 kali 2 jadi plus 4 per X min 2 ya X ditambah 2. Nah, gitu ya. 8 per ini difaktor jadi X dikurang 2, X ditambah 2. Nah, dah penyebutnya udah sama. Limit X mendekati 2, 2X ditambah, ya ini 4 kurang 8 berarti min 4 ya. Ya, min 4 dibagi X kurang 2, X ditambah 2. Gitu ya. Nah ini difaktor sehingga menjadi 2 kali X dikurang 2. Gitu ya. Nah dah saya tulis di sini aja. X mendekati 2. Nah ini nggak usah aja ya. 2 kali X dikurang 2 ya. 2 kali X, 2X. 2 kali 2, 4. Per X min 2. X min 2 terus gimana ya. X ditambah 2. Ya, faktor yang sama kita sederhanakan. Ini yang sama. Nah, maka 2 per, ya ganti X ini dengan 2. 2 tambah 2. Maka hasilnya 2 per 4 sama dengan setengah. Jawabannya adalah yang E. Kita lihat soal berikutnya. Ya, nah ini adik-adik lakukan kali sekawan akar. Nah, ini ya, saya kalikan dengan sekawan akar. Berarti ini mesti dikali berapa? Sekawan dari yang atas ini. 2 ditambah akar X ditambah 1. Per 2 ditambah akar X ditambah 1. Ya. Nah, kita cukup lihat yang atas aja ya. Yang sekawan aja. Ini ya, 2 kali 2 hasilnya 4. Sedangkan akar ini kali akar ini hasilnya adalah min ya, min ya. Min kali plus hasilnya min ya. Terus X tambah 1 ya. Akar X tambah 1 kali akar X tambah 1 jadinya X tambah 1. Nah ini kita sederhanakan menjadi 4 min X min 1. Sehingga jadinya 3 min X. Nah boleh kita tulis min X ditambah 3. Ya minnya saya keluarkan. Jadilah dia. Nah gitu ya. Min kali X, min X, min kali min 3 jadi plus 3. Nah, lalu limitnya kita tulis kembali. Mendekati 3. Yang atas, bentuk perkalian yang atas ini hasilnya segini ya. Jadi min X dikurang 3. Sedangkan penyebut berarti ini kali yang dengan ini gitu ya. X min 3 kali 2 ditambah akar X ditambah 1. Nah, yuk kita coret. Oke, yang kita coret adalah X min 3.
Nah, itu ya. Yang atas jadi min satu. Nah, yang bawah 2 ditambah akar. Ganti X dengan 3. Oke, 3 ditambah satu. Min satu per 2 ditambah akar 4 jadi 2. Ya, min satu per 4. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Oke, nah ini juga adik-adik kali sekawan akar. Nah, sekawan akarnya adalah, ya oke ini kali. Sekawan akar yang bawah adik-adik ya. Berarti 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Nah, yang atas ngikut yang bawah. 3 ditambah akar X kuadrat ditambah 5. Nah, yang kita wajib kita kalikan adalah yang bawah aja ya. Bawah atau penyebut ya. Kita cek ya yang bawah 3 kali 3. Nah, berarti hasilnya 9. Min kali plus hasilnya min ya. Terus akar ini kali akar ini. Nah, akarnya hilang. Jadi X kuadrat tambah 5 gitu ya. Ini jadinya 9 min X kuadrat ya min 5. Min kali X kuadrat, min X kuadrat, min kali 5, min 5. Nah ini jadinya 4 dikurang X kuadrat. Nah ntar bisa kita coret dengan yang ini. Ya. Oke, limitnya kita tulis lagi. Limit X mendekati 2. 4 min, sorry, jauh di situ ya. 4 min X kuadrat. Terus tulis yang ini. 3 ditambah akar X kuadrat tambah 5. Ya, dibagi dengan, nah yang bawah ini penyebut ini sudah kita sederhanakan tadi dapat hasilnya segini. 4 dikurang X kuadrat. Ya, faktor yang sama bisa kita sederhanakan. Nah, gitu ya. Lalu diganti X dengan 2. Sehingga 3 ditambah akar ganti X dengan 2. 2 kuadrat ditambah 5. Ya, 5-nya dari sini. Kita dapat 3 ditambah 4 ditambah 5, 9. Akar 9. Sehingga jadinya 3 tambah 3 sama dengan 6. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini dia. Hmm. Kita kali sekawan lagi, sekawan akar. Ya, sekawan dari akar yang bawah. Akar 2 ditambah, sorry bukan akar 2 ya. Akar X. Akar X ditambah 2. Sedangkan atas mengikuti yang bawah. Akar X ditambah 2. Nah, lalu kita kalikan yang ini ya, yang bagian bawah. Ya, akar X kali akar X, maka jadi X 2 kali min 2 kali 2 jadi min 4. Gitu ya. Nah, oke. Limit X mendekati 4. Yang atas menjadi X min 4 kali akar X ditambah 2. Per, ya yang bawah ini hasil kalinya adalah X min 4. Lalu kita sederhanakan, coret atas bawah. Sederhanakan ya, lalu ganti X menjadi 4. Ya, akar 4 ditambah 2. Sehingga jadinya 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini juga kita kali sekawan akar. Oke, nah ini kita kali sekawan akar yang bawah ya.
Nah, ini jadinya X ditambah akar 2 yang atas mengikuti yang bawah. X ditambah akar 2. Sehingga limit di atas boleh kita tulis limit X mendekati akar 2. Nah, yang bawah kita kalikan. X kali X berarti X kuadrat. Min kali plus jadinya min ya. Akar 2 kali akar 2 berarti 2. Nah, ntar bisa dicoret dengan X kuadrat min 2. Ya, terus X ditambah akar 2. Yuk kita coret ini dengan yang ini. Nah, maka kita substitusi ganti X dengan akar 2. Akar 2 ditambah akar 2. Sehingga jadinya 2 akar 2. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Ya, oke. Nah, ini kali sekawannya agak banyak ini ya. Karena sebelah atas ada bentuk akar, bawah juga ada bentuk akar. Nah, oke, ini kita kali sekawan. Kita pelan-pelan ini ya. Ini kita kali ya. Kali sekawan yang atas. Hmm, akar 2X min 2. Nah, lalu ini tandanya min berarti sekawannya plus 2. Gitu ya. Yang bawah ikut yang atas. 2X dikurang 2 plus 2. Oke. Sekarang kita lihat penyebut. Nah, penyebutnya akar 3X min 3. Maka sekawan dari bentuk tersebut adalah akar 3X. Ini tandanya min berarti di sini plus. Ya, 3. Ini juga 3 ya. Terus yang atas ikut yang bawah. 3X ditambah 3. Nah, oke. Sekarang kita sederhanakan yang bagian atas. Bagian atas berarti ini kali ini, maka dapatlah 2X dikurang 2. Nah, terus 2 kali 2 ya. Min kali plus hasilnya min. Terus 2 kali 2 berarti 4. Nah, ini sederhanakan menjadi 2X min 6. Boleh dikeluarkan 2. Nah, ini X min 3. Kita cek 2 kali X, 2X, 2 kali 3 hasilnya 6 ya. Oke, sekarang kita lihat yang bawah. Nah, yang bawah berarti akar 3X dikali akar 3X. Nah, hasilnya 3X. Selanjutnya min 3 dikali plus 3. Ya, min 3 dikali plus 3. Hasilnya min 9. Nah, selanjutnya 3 ini kita keluarkan. 3 X dikurang 3. Gitu ya. Kita cek 3 kali X hasilnya 3X. 3 kali 3 hasilnya 9. Nah, berarti limit di atas boleh kita tulis limit X mendekati 3. Ya, kita tulis kembali yang ini hasil kalinya adalah yang ini 2 kali X min 3. Nah, akar yang belum diapa-apain adalah yang ini. Berarti akar 3X ditambah 3. Nah, terus yang ini yang penyebut tadi, yang bawah ini hasil kalinya adalah ini 3 kali X min 3. Oke. Terus yang belum kita kalikan adalah yang ini. Akar 2X min 2 tambah 2. Akar 2X min 2 tambah 2. Nah, dah kita coret yang atas dan yang bawah bentuk yang sama, faktor yang sama. Nah, lalu kita substitusi ganti X dengan 3. Ya, ganti X yang ini juga dengan 3. Akar 3 kali 3 ditambah ya 3. Oke, terus 3 ini ya.
akar 2 kali 3. 2 kali 3 terus dikurangi dengan 2. Min 2. Tambah 2. Nah, dah tinggal kita sederhanakan. Akar 9 berarti 3. Iya. Nah, gitu. 3 kali. Nah, ini 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 2, 4. Akar 4, 2. Ya, tambah 2. Nah, berarti 2 kali 6 per 3 kali 4. Ya, berarti 12. Atasnya 12, bawahnya juga 12. 2 per 12 hasilnya 1. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal ini tampaknya lumayan rumit dibandingkan dengan yang lainnya. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini juga kali sekawan tapi tidak serumit yang tadi. Ya, karena bentuk akar adanya di atas saja. Di bawah tidak ada bentuk akar. Oke, kita kalikan dengan sekawan akar. Nah, kita kali dengan akar X ditambah 4 ya. Terus ini min berarti di sini plus. Akar 2X ditambah 1. Ya, oke bentuknya sama ya. Yang atas untuk akarnya sama ya. Tandanya ini plus. Lawan dari ini. Nah, yang bawah ikut yang atas. X tambah 4 plus akar 2X ditambah 1. Oke, nah kita lihat yang atas. Kalikan akar yang bersekawan. Ini kali ini. X ditambah, sorry, ya bentuknya bagus ya. X ditambah 4. Nah, lalu min akar 2X tambah 1 dikali plus akar 2X tambah 1. Min kali plus hasilnya adalah min. Akar kali akar, akarnya lenyap, maka X ditambah 1. Gitu ya. X ditambah 4, ya min kali 2X, min 2X, min kali 1 jadi min 1. Kita sederhanakan, X dikurang 2X jadi min X. 4 dikurang 1 jadi plus 3. Nah, min saya keluarkan ya supaya koefisiennya positif ya. Nah, gitu ya. Min kali X jadi min X, min kali min 3 jadi plus 3. Nah, ntar ini dengan yang ini bisa kita coret gitu ya. Jadi limit X mendekati 3, yang atas sudah kita sederhanakan jadi seperti ini. Min X dikurang 3 per. Sedangkan yang bawah masih original bentuknya. X min 3 kali yang ini. Akar X ditambah 4 plus akar 2X ditambah 1. Nah, kita coret bentuk yang sama. Ini kita coret. Lalu kita substitusi. Ganti X dengan 3. Berarti akar 3 ditambah 4. Plus akar substitusi ganti X ini dengan 3. Ya. 2 kali 3, 6. Ditambah 1. Ya. Nah, oke. Ini jadinya min 1 per akar 7 tambah akar 7. Berarti 2 akar 7. Nah, selanjutnya dirasionalkan. Min 1 akar 7. Oke dah, ini saya tulis cara merasionalkannya adalah ini sama-sama dikali akar 7. Nah, gitu ya. Sehingga jadi min akar 7 per 2 kali 7. Gitu ya. Akar 7 kali akar 7 hasilnya 7. Maka jawabannya adalah min 1 per 14 akar 7. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, soal selanjutnya soal yang
Terakhir ini ya, nomor 15. Kita kali sekawan akar. Akar dari yang atas. Akar pembilang ya. Kali akar 3x kuadrat tambah 8x min 3. Ditambah akar 4x kuadrat tambah 9. Nah, ini tandanya plus berlawanan dengan yang ini. Ini min ya. Yang bawah harus sama dengan yang atas. 3x kuadrat tambah 8x min 3 plus akar 4x kuadrat tambah 9. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita selesaikan yang atas, yang bersekawan. Ya, akar ini kali akar ini jadinya 3x kuadrat tambah 8x min 3. Akar hilang ya. Lalu ini kali ini hasilnya adalah min 4x kuadrat ditambah 9. Gitu. Nah, 3x kuadrat dikurang dengan 4x kuadrat. Jadinya min x kuadrat. 8x dikurang 0 ya. Nggak ada variabel x pangkat 1 di sini. Berarti hasilnya adalah plus 8x. Terus min 3 dikurang 9. Jadinya min 12. Nah, supaya gampang faktor, min kita keluarkan. Ya, seolah-olah ini dikali min ya. Kali min jadinya x kuadrat. Nah, ini dikali min 1 jadinya min 8x. Ini kali min 1 jadinya plus 12 gitu ya. Oke, tujuannya apa? Min dikeluarkan tujuannya apa? Supaya gampang difaktor. Ya, kita cek ya. Min kali x kuadrat jadinya min x kuadrat. Min kali 8x jadinya plus 8x. Min kali 12 jadinya min 12x. Min 12 ya. Ya, lalu kita faktor. Nah, bentuk yang ini kita faktor. Dapatlah x min 6, x min 2. Nah, gitu. Ya, adik-adik yang belum lancar faktorisasi, silakan belajar lagi faktorisasi. Nah, kita tulis limit di atas menjadi, iya, ini jadinya yang atas sudah kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini adik-adik. Min x dikurang 6, x, x min 2. Ya, sedangkan bentuk yang bawah adalah ini kali dengan yang ini. Gitu ya. Sehingga jadinya x min 2 kali akar 3x kuadrat tambah 8x min 3 plus akar 4x kuadrat plus 9. Ya, oke, kita coret bentuk yang sama. Yang ini sama ya. Nah, selanjutnya ganti X menjadi 2. Ya, ganti X dengan 2. Min 2 kurang 6. Ya, akar 2 dikuadratkan jadi 4. 4 kali 3 jadi 12. Ya. 8 kali 2, 16. Kurang 3. Plus, ya, 2 dikuadratkan. Ganti X dengan 2 ya. 2 kuadrat jadi 4. 4 kali 4, 16. Lalu ditambah 9. Ya, min 4 per, nah ini 25 ya, ada di ya. 12 tambah 16, 28. 28 kurang 3, 25. Akar 25 adalah 5. Nah, begitu juga ini 25 di akar jadi 5. Oke, jadinya 4 per 10. Disederhanakan jadi 2 per 5. Ya, maka jawabannya adalah yang C. Nah, baik demikian pembahasan 15 soal tentang limit fungsi aljabar untuk X mendekati A, yang mana A adalah suatu bilangan. Oke, kita hapus. Sudah cukup.
Nah, untuk soal yang lainnya, adik-adik bisa belajar dari video saya yang lainnya, yaitu lihat playlist limit. Ya, jangan lupa adik-adik subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian, sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Silakan tulis komentar dan saran perbaikan. Oke, terima kasih. Semoga sukses. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.